Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amma ba'du ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sehingga di malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang berbarokah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dalam rangka untuk mencarger keimanan kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, lebih-lebih kita semenjak awal COVID ya belum mulai kajiannya. Ini perdana kita memulai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, sebagai edisi perdana setelah lama liburan karena Covid, kita akan mengambil tema kenang-kenangan indah dari Corona. Kita tahu bersama bahwasanya pandemi ini begitu memberikan efek dampak yang sangat besar bagi dunia, terkhusus kita di negeri Indonesia ini, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Ya, namun sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga meyakini bahwa di balik takdir Allah Subhanahu wa taala ini pasti mengandung banyak hikmah-hikmah di dalamnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Kita semuanya mungkin gak senang dengan adanya musibah pandemi ini. Tapi kata Allah, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Ada hikmah-hikmah ya yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbarokah ini, kami ingin mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk bersama-sama kita mengenang pelajaran-pelajaran penting, hikmah-hikmah yang perlu kita gali ya, dan perlu kita ambil pelajaran dari ya pandemi ini sehingga musibah ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama pernah mengatakan, musibatun tuqbiluka 'ala Allah khairun min nikmatin tunsika anillah. Suatu musibah yang semakin mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik ketimbang nikmat yang membuat engkau lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, kita dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan musibah itu kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kita semakin ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih baik ketimbang kita dimanjakan dengan ya kenikmatan-kenikmatan yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja
kenang-kenangan indah dari corona ini, pelajaran-pelajaran keimanan yang bisa kita petik dari pandemi ini. Yang pertama adalah meyakini bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat ketika awal-awal terjadinya corona, begitu bikin apa? Pusing 7 keliling. Jangankan kita, ya, para presiden, menterinya, kocar kacir semuanya, bingung semuanya, kalang kabut semuanya, ya, bahkan para tentara, para ahli kedokteran, ahli teknologi, ya, dan lain sebagainya, semuanya keteteran menghadapi virus kecil yang tak terlihat dengan kasat mata. Semua ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kita sebagai makhluk itu lemah. Yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 15, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya lagi terpuji. Ya. Nah, jadi pandemi ini memberikan kenangan dan pelajaran indah bagi kita bahwa yang kuat hanyalah Allah SWT. Dengan demikian, tidak pantas bagi kita untuk sombong, menyombongkan teknologi kita, menyombongkan jabatan kita, menyombongkan militer kita, menyombongkan ekonomi kita. Semuanya tidak ada manfaatnya tanpa pertolongan, ya, dan tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hal ini tertanam pada diri kita, ma'asyiral muslimin, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang kuat, yang kokoh, yang bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena kita yakin yang menurunkan bencana hanya Allah, dan yang bisa mengangkat bencana hanyalah Allah juga. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, katakanlah, tidak ada yang menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kami. Semua yang terjadi pada kita itu dengan takdir Allah SWT. Makanya kadang ada orang itu yang sudah berusaha protokol gitu ya, ya, sudah pakai masker, sudah cuci tangan, sudah jaga jarak, sudah vaksin, tapi kena juga. Karena Allah mentakdirkan apa? Kena. Ada yang kadang orang mungkin kurang menjaga protokol tapi nggak kena. Ya, semua itu terjadi dengan takdir dari Allah SWT. Allah yang mentakdirkan ini yang kena, ini yang tidak kena. Ya, maka kita harus bergantung kepada Allah SWT. Tidak boleh bergantung kepada yang lain, kepada wali, kepada kuburan. Ya, bahkan awal-awal corona itu kuburan-kuburan malah tutup. Ya, kuburan-kuburan malah tutup, praidese. Ya, menunjukkan apa? Bahwa tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya seorang mukmin harus bergantung hanya kepada Allah. Tidak boleh bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bergantung kepada sebab, enggak boleh. Bergantung kepada masker, bergantung kepada cuci tangan, bergantung kepada vaksin, kita meyakini bahwa itulah yang bisa menyelamatkan kita, nggak boleh. Semua itu hanya ikhtiar, sebab. Tetapi yang melindungi kita tetap siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah juga sih orang yang bergantung sama Allah, tawakal sama Allah tapi nggak melakukan sebab, salah juga. Ya, nggak mau masker, nggak mau jaga jarak, nggak mau vaksin, salah. Tapi salah juga kalau kita menggantungkan urusan kita kepada sebab, tidak bergantung kepada Allah, itu juga salah. Yang benar bagaimana? Yang benar kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sebab. Ya, karena tawakal itu, yang namanya tawakal itu dibangun di atas dua unsur. Pertama, menggantungkan hati kita kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita melakukan sebab. Kita melakukan sebab. Ya. Dengan demikian, maka kita akan menjadi orang yang optimis, orang yang kuat, bukan orang yang pengecut, bukan orang yang panik. Ya. Dan inilah mukmin yang sejati. Nabi SAW pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Jadi jangan juga orang terlalu panik, ya, terlalu takut, ya, kayak awal-awal itu, masya Allah takut banget gitu ya. Ya, itu terlalu berlebihan, salah. Terlalu menggampangkan juga salah. Ya, seorang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan melakukan sebab. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara kenangan indah dari corona adalah ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa pandemi bukanlah sesuatu yang kebetulan. Bukan hanya fenomena alam. Banyak orang itu menganggap musibah-musibah yang terjadi itu hanya sekedar apa? Fenomena alam. Ya, tidak. Semua ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan tujuan sebagai peringatan bagi hamba-hambanya agar mereka kembali kepada Sang Maha Kuasa. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa." Tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali sebagai peringatan, memberikan peringatan kepada manusia agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat dan dosa. Kenapa? Karena musibah demi musibah yang terjadi pada manusia, faktor utamanya, penyebabnya, pengundangnya adalah dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Ini penyebabnya nih. Ini penyebabnya. Syirik, bid'ah, riba, zina, ya, minum khamr, durhaka kepada orang tua, zalim kepada manusia. Ini penyebab-penyebab ya datangnya apa? Bencana. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah timpakan bencana itu kepada mereka agar mereka kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, adanya bencana yang menimpa ya negeri kita silih berganti ini
harusnya menjadikan kita apa? Bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Banyak istighfar, banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa suatu kaum jika engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa suatu kaum jika mereka senantiasa memohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita dengan adanya musibah demi musibah, termasuk yaitu pandemi ya corona ini, harusnya apa? Menjadikan kita semakin dekat sama Allah. Kita taubat, istighfar dari dosa-dosa kita. Jangan malah kemudian terus bergelimang di dalam dosa. Kalau kita tidak mengambil pelajaran dari peristiwa ini, ya, tetap bergelimang di dalam dosa, itu menunjukkan bahwa hati kita hati yang keras, hati yang membatu, hati yang membeku, tidak mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 43, "Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun." Andai saja tatkala datang teguran kami kepada mereka, lalu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu lebih baik bagi mereka. Andaikan kita diperingatkan oleh Allah dengan bencana, kemudian kita taubat, istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang diharapkan oleh Allah. Tapi kata Allah, qasat qulubuhum, hati mereka apa? Keras. Banyak di antara kita yang tidak mengambil pelajaran dari peristiwa, menganggap bahwa itu semuanya hanya fenomena alam saja yang datang dan berlalu begitu saja. Ya, bahkan kadang-kadang yang disalahin, ya, yang disalahin makhluk yang nggak salah. Ya, meletus gunung yang disalahin gunungnya. Ya, tsunami yang disalahin lautnya. Ya, banjir yang disalahin hujannya. Gempa yang disalahin tanahnya. Ya, padahal api, laut, langit, semua itu hanyalah prajurit-prajurit Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyuruh mereka? Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita. Ya, yang tidak mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara kenang-kenangan indah dari corona adalah mengingatkan kita akan kematian. Ya, mengingatkan kita akan kematian. Kita masih ingat ya, bulan Juni, Juli yang lalu lonjakan kasus ya naik dengan dahsyat. Banyak tetangga kita, banyak kerabat kita, teman kita, bahkan sebagian ustadz kita meninggal dunia, dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keadaan saat itu sangat apa? Mencekam. Ya. Banyak yang meninggal dunia, bahkan beberapanya masih muda. Ya, mendadak meninggal dunia. Maka semua itu mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita semuanya pun pasti akan meninggal dunia. Sekarang mungkin kita selamat, ya, mungkin kita bisa sembuh dari penyakit, tapi ingat, kita tidak akan bisa selamat dari kematian. Suatu saat nanti kita pasti akan mati. Allah berfirman
dalam surat Ar-Rum ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak mungkin bisa menghindar dari kematian. Walaupun kita sembunyi ya di bawah tanah, sembunyi di tengah hutan, ya di tengah lautan, kita tidak akan bisa lari dari kematian. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menimpa kalian, walaupun kalian berlindung di benteng yang paling kokoh, yang paling kuat, gak akan bisa selamat dari kematian. Ya, maka ini ma'asyiral muslimin menjadi pelajaran bagi kita agar kita senantiasa ingat mati. Jangan terlena dengan dunia, karena dunia ini fana, dunia ini hina. Nabi bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan? Mati. Ya, kita disuruh oleh Nabi untuk senantiasa mengingat kematian. Kenapa? Karena dengan mengingat kematian memberikan kepada kita 3 faedah. Faedah yang pertama, kita akan lebih bersemangat dalam beribadah, karena kita merasa bekal kita masih sedikit. Yang kedua, kita akan segera bertobat kepada Allah SWT, tidak menunda-nunda, entar aja, karena tidak ada jaminan bahwa umur kita sampai tua. Di kuburan gak ada tulisannya khusus yang sudah tua. Ya. Yang ketiga, faedah kita mengingat kematian adalah kita akan qanaah dengan dunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak menjadi manusia-manusia yang rakus, tamak terhadap dunia. Ya. Tetapi kita senantiasa qanaah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita dengan adanya pandemi ini mengingatkan kepada kita akan akhirat, mengingatkan kita akan kematian, bahwa kita semuanya pasti akan meninggalkan dunia ini. Jangan merasa aman, ya, jangan merasa aman. Ya, persiapkan diri kita, memperbanyak amal saleh sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah yang paling cerdas wahai Rasulullah? Orang paling cerdas itu siapa wahai Nabi? Ayyul mu'minina akyas. Wahai Nabi, siapa orang mukmin yang paling cerdas itu? Kata Nabi, ya, orang yang paling cerdas itu aksaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dahu. Orang yang cerdas, ini cerdas menurut Nabi ya. Orang yang cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian dan dia bersemangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Ini baru orang yang cerdas. Kalau dia mengingat kematian, kemudian dia ya beramal saleh, memperbanyak bekal untuk setelah kematian, maka itulah orang-orang yang cerdas. Adapun orang-orang yang lalai dari kematian, orang-orang yang tidak bersemangat ya mengumpulkan pundi-pundi pahala bekal akhirat, maka dia adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Ya, walaupun titelnya, gelarnya, sekolahnya sampai ke luar negeri. Ya, karena orang yang cerdas adalah orang yang mengetahui bahwa dunia ini adalah fana, yang kekal, yang abadi adalah kehidupan di akhirat nanti, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Taib. Selanjutnya yang keempat di antara kenang-kenangan indah dari corona adalah persatuan dan saling membantu antara kaum muslimin. Saat-saat corona kita lihat banyak saudara-saudara kita yang saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Yang kaya membantu yang miskin, para dokter membantu para pasien, gitu ya, dan lain sebagainya. Gotong royong, rapat-rapat diselenggarakan, koordinasi antara pemerintah, antara ulama, antara tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya. Semua itu dalam rangka untuk apa? Bahu membahu, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah salah satu ajaran dalam agama kita. Agama kita menganjurkan agar kita bersatu dan bahu membahu, tolong menolong, gotong royong. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam kemaksiatan dan dosa. Insyaallah. Lihat kaum muslimin saat-saat corona banyak yang menggalang donasi, bagi-bagi sembako. Ini luar biasa. Dan ini yang perlu kita semarakkan terus. Bukan hanya pas corona saja, tetapi selanjutnya kita harus saling membantu antara satu dengan yang lain. Masalul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sairal jasad. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti satu jasad. Kalau ada salah satu anggota tubuhnya yang sakit, terluka, maka yang lainnya pun akan terasa sakit. Kalau kaki kita kena paku, yang sakit bukan kaki aja, Pak. Seluruh badan terasa panas. Begitu juga ketika ada saudara kita yang terkena musibah, bencana, mari kita saling membantu. Jangan sampai kita kekenyangan, tapi tetangga kita kelaparan, dan kita membiarkan, nggak peduli. Kata Nabi SAW, laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i. Bukanlah mukmin yang sejati orang yang kenyang tetapi tetangganya kelaparan. Kita saling membantu antara satu dengan yang lain, terutama kepada mereka-mereka yang lemah, para fakir miskin, para janda, anak-anak yatim, mari kita saling membantu antara satu dengan yang lain. Karena dengan membantu mereka, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semakin kita membantu orang lain, semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Lebih-lebih membantu di saat kesusahan. Falak tahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Apa itu aqabah? Kata Allah Subhanahu wa taala, memerdekakan budak atau memberi makan saat kesusahan. Kita memberi makan saja itu sudah dapat pahala. Apalagi di saat-saat dibutuhkan. Contoh misalkan kalau sekarang misalkan ada yang kena bencana saudara-saudara kita di Semeru misalkan. Itu kalau kita bantu mereka, terutama yang ngungsi-ngungsi, itu pahalanya luar biasa. Mereka kehilangan rumah mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Membantu orang-orang yang kesusahan, pahalanya semakin besar. Man naffasa an mu'minin
qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membantu kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan memudahkan, ya, membantu kesusahannya besok di akhirat. Ya, ketika kita suka membantu orang lain, Allah telah akan apa? Membantu urusan-urusan kita. Maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat bantu orang lain, memiliki jiwa yang sosial. Ya, jadikan moto hidup kita adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Karena bahagia itu tatkala kita membuat orang lain bahagia. Ada orang Arab Badui pernah ditanya, man as'adun nas, siapakah orang yang paling bahagia? Dia menjawab, man as'adan nas, orang yang paling bahagia adalah orang yang membahagiakan orang lain. Ya, yang membahagiakan orang lain. Maka mari kita bersemangat untuk menjadi keran-keran pembuka kebaikan, yang suka membantu orang lain sesuai dengan potensi dan kemampuan kita masing-masing. Yang bisa bantu dengan harta, bantu dengan harta. Yang bisa bantu dengan ilmu, bantu dengan ilmu. Yang bisa bantu dengan tenaga, bantu dengan tenaga. Yang bisa bantu dengan jabatan, tahta, bantu dengan jabatan. Ya, masing-masing ya sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, di antara kenang-kenangan indah dari corona adalah melatih kita untuk menjadi hamba yang sabar dan syukur. Menjadi hamba yang bersabar dan menjadi hamba yang bersyukur. Ini dua kunci kebahagiaan dalam hidup. Kalau kita memiliki dua kunci ini, sabar dan syukur, maka kita akan bahagia. Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang-orang yang beriman, semua urusannya baik baginya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar, maka itu pun baik baginya. Ya. Pun demikian ketika kita pas corona. Allah banyak memberi, kita jadi teringat dengan nikmat-nikmat Allah. Ternyata mahal nikmat yang namanya kesehatan. Ternyata mahal nikmat yang namanya waktu luang. Ya. Nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, nikmat dikasih nafas. Coba kalau pas lagi ya susah nafas itu sampai nyari apa itu? Tabung, ya. Susah sekali. Ya, rebutan, bahkan orang berani bayar walaupun harganya mahal. Itu kita jadi teringat betapa mahalnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita sabar menghadapi ujian. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seret rezekinya. Betapa banyak orang pas corona ya usahanya bangkrut, banyak yang di PHK, sepi jualannya. Ini banyak pengusaha-pengusaha pas corona ini pusing juga. Ya, demikian juga ada yang diuji oleh kesehatan, banyak yang masuk rumah sakit, banyak yang meninggal dunia. Ya, ujian Allah SWT macam-macam. Maka kita harus sabar. Ya, menghadapi ujian dari Allah SWT, karena memang hidup ini adalah ujian. Masalul mu'min masalul zar'
la tazalur riyahu tufi'u wa la yazalul bala yusibul mu'min. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti tanaman yang terombang-ambing oleh angin. Lihat, orang kalau punya tanaman itu kan kena angin ya udah terombang-ambing. Begitu juga seorang mukmin, dia akan senantiasa terombang-ambing oleh ujian. Ujian akan pasti menerpanya. Ya, makanya kita harus kuat menghadapi ujian, harus sabar. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kata Allah SWT, kami akan menguji kalian dengan rasa takut, panik. Ya, pas corona banyak yang panik tuh, takut. Bahkan awal-awal mau keluar aja, keluar rumah takut. Walju, kami akan uji kalian dengan lapar. Ya, saldo di rekening enteh. Ya, uang apa? Habis. Utang juga semuanya pada susah juga. Ya, walju, sehingga banyak orang yang kelaparan. Ekonominya ambruk. Wal anfusi, kami uji kalian dengan hilangnya nyawa. Ya, ada yang ditinggal mati oleh orang tuanya, ada yang ditinggal mati oleh anaknya, ada yang ditinggal mati oleh istrinya, suaminya, sahabatnya, gurunya. Ya, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, maka ma'asyiral muslimin, ini kenang-kenangan yang indah juga yang harusnya menjadi pelajaran penting bagi kita, yaitu menjadi orang-orang yang sabar, kuat menghadapi ujian dan cobaan. Ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah itu adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi kita. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka Allah SWT akan memberikan ujian kepadanya. Jadi tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, salah satunya adalah apa? Kalau dikasih ujian, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apalagi musibah-musibah itu akan meninggikan derajat seorang hamba dan menghapus dosa-dosa. Kata Nabi SAW, la yusibul mu'mina hammun wala haznun, ya, hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha khataya. Tidaklah menimpa seorang mukmin, ya, kegundahan, kesedihan, ya, sakit, bahkan duri yang menimpa dirinya, mengena kakinya, kecuali Allah SWT akan menghapus dosa-dosanya. Jadi adanya musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin itu bisa menjadi apa? Pelebur-pelebur dosa. Asalkan kita sabar. Taib. Yang keenam, di antara kenang-kenangan indah dari corona adalah memantapkan kita akan kesempurnaan agama Islam. Ya, kita semakin yakin bahwa Islam itu agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Surat Al-Maidah ayat 3. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Karena ternyata dengan adanya pandemi ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang menunjukkan kehebatan dan kesempurnaan agama Islam. Banyak masalah-masalah yang dibahas oleh para ahli kedokteran, sesungguhnya itu sudah dibahas di dalam agama Islam. Contoh misalkan, kita masih ingat, ya, sampai sekarang pun kita dianjurkan, ya, ketika protokol, ya, cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, vaksin, dan sebagainya. Semua permasalahan-permasalahan tersebut sebenarnya kalau kita kaji dalam pandangan agama Islam sudah dibahas. Sudah dibahas. Contoh misalkan cuci tangan.
kita dianjurkan cuci tangan. Dalam agama Islam kita dianjurkan cuci tangan. Bukankah setiap wudu kita cuci tangan? Ya, cuci tangan. Bahkan disuruh untuk menyela-nyela. Wa khallil bainal asabi', sela-selalah ya di antara jari kalian. Kita dianjurkan untuk menjauhi kerumunan-kerumunan, menjauhi orang-orang yang terkena penyakit. Kata Nabi SAW, firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena lepra, yaitu penyakit menular, seperti kamu lari dari harimau. Artinya apa? Ya, kalau ada orang yang sakit, penyakit menular, jangan dicampur dengan yang sehat. Ini yang disebut dengan karantina. Ya, itu sudah ada di dalam agama Islam. Ya, memakai masker demikian juga. Itu dianjurkan di dalam agama kita. Karena Nabi SAW ketika memberikan pelajaran tentang ya bersin, ya tentang bersin, Nabi SAW mengatakan apa? Idza atasa ahadukum falyughatti, ya falyughatti biyadihi. Kalau salah seorang di antara kalian bersin, maka tutuplah mulutnya dengan tangan, ya, menutup mulut, menutup wajahnya dengan tangan. Karena ketika bersin itu kan memuncratkan cairan, dan ini bisa menjadi apa? Penyakit, virus. Nah, kita dianjurkan oleh Nabi SAW ketika bersin untuk menutup hidung kita dengan tangan atau dengan kain. Nah, ini sama saja, yaitu dengan apa? Ini masker. Karena itu menutup ya hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini apa namanya? Pelajaran penting, kenang-kenangan penting bahwa adanya pandemi ini semakin memantapkan kita untuk mempelajari agama Islam. Karena Islam ini Masya Allah luar biasa, sempurna. Tidak ada satu permasalahan pun kecuali telah dibahas di dalam agama kita. Semakin kita menggali, semakin kita akan merasa ya tentang kehebatan agama Islam. Ya, maka kita patut bangga, kita patut gembira tatkala kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang ya yang memeluk agama Islam. Ya, karena syariatnya begitu indah. Yang ketujuh, di antara kenang-kenangan indah dari corona adalah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya taat kepada pemerintah. Ya, taat kepada pemerintah. Kita, ma'asyiral muslimin, dianjurkan untuk taat kepada pemerintah selama itu bukan dalam hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada ulil amri. Ulil amri itu mencakup dua, mencakup ulama dan umara. Mencakup ulama itu dalam masalah-masalah agama, dan umara itu dalam masalah aturan-aturan dunia. Ya, kita tahu dalam menghadapi pandemi ini tentu kita harus apa? Satu komando. Karena kalau mengikuti pendapat orang macam-macam. Ya. Makanya banyak kan perbedaan-perbedaan ketika menghadapi apa? Pandemi ini. Ada yang percaya corona, ada yang nggak percaya. Ada yang bilang ini hanya apa sekedar permainan orang-orang Yahudi, Nasrani, ya, konspirasi. Ada yang mengatakan oh ini hoax, oh ini apalagi masalah vaksin misalkan, banyak berita-berita apa hoax dalam masalah ini. Oleh karenanya kita nggak mungkin mengikuti pendapat individu orang. Dalam hal ini
kita dianjurkan untuk mengikuti apa? Pemerintah. Ya. Karena dengan ketaatan kita kepada pemerintah akan membawa kepada persatuan dan kemaslahatan. Ya, membawa kepada kemaslahatan. Menarik. Dulu ada diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, ada seorang wanita di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia terkena lepra. Lepra ini termasuk penyakit yang menular. Kemudian dia ikut tawaf. Maka ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Wahai hamba Allah, kenapa kamu kesini?" gitu. Maksudnya kenapa ikut berkerumunan? Kalau tawaf kan berkerumun. Ya, hendaknya kamu di rumah aja. Karena bisa membahayakan bagi yang lain, menularkan penyakit kepada yang lainnya. Akhirnya dia pun di rumah terus, ya, dan tidak keluar karena nurut sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar pun meninggal dunia. Umar meninggal dunia. Ada beberapa orang kemudian mengatakan kepada wanita tadi, Umar yang melarang kamu keluar sekarang sudah meninggal. Sekarang keluar aja. Wong dia sudah meninggal kok. Apa jawaban wanita tersebut? Tidak mungkin bagi saya mentaatinya saat masih hidup, kemudian memaksiatinya ketika sudah meninggal. Luar biasa. Jadi Islam menganjurkan kepada kita untuk taat kepada apa? Pemimpin. Kecuali dalam hal yang maksiat, nggak boleh untuk ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu maksiat nggak boleh kita taati. Tapi selama itu bukan hal-hal yang maksiat kepada Allah, wajib bagi kita untuk apa? Mentaati. Ya, dan saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin dimanapun berada, ya, jangan mudah termakan oleh apa? Berita-berita hoax. Ya, sekarang ini kita hidup di zaman media sosial, ya, banyak sekali berita-berita yang simpang siur, berita-berita yang nggak mesti benar, ya, sehingga kita harus apa? Selektif. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita kepada kalian, ceklah terlebih dahulu. Jangan langsung dipercaya begitu saja. Dicek terlebih dahulu. Karena betapa banyak orang yang menyebarkan berita sekarang, tapi ternyata beritanya tidak benar. Ya, nah kita harus ngecek. Jangan gampang percaya, apalagi diprovokasi, diadu domba. Nah, selanjutnya berapa ini? 8. Ya, yang ke-8 di antara kenang-kenangan indah juga dari corona adalah pentingnya menjaga kebersihan lahir dan batin. Kenapa lahir dan batin? Karena kebersihan itu ada dua. Kebersihan, ya, batin, kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, ya, dari dendam, dari hasad, ya, dari ujub, sombong. Nah, ini kita bersihkan. Yang kedua adalah kebersihan zahir, yang nampak. Kebersihan badan kita, kebersihan pakaian kita, kebersihan lingkungan kita. Nah, kita tahu ketika pas corona itu kan kita dianjurkan untuk cuci tangan, ya, bahkan cuci tangannya pun disuruh yang benar, jangan asal-asalan, ya. Dan tadi sudah kita sampaikan, semuanya itu sebenarnya sudah dianjurkan di dalam Islam. Allah berfirman ketika memerintahkan kita untuk wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak sholat, maka ya bersihkan wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, ya. Nah, bahkan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, beliau itu bukan menganjurkan cuci tangan ketika wudhu saja.
bangun tidur kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Karena kan kita nggak tahu pas lagi tidur itu tangannya nang ndi, nggak ngerti. Ya, kadang ngupil, kadang garuk-garuk dan sebagainya. Makanya ketika kita bangun dari tidur itu kita dianjurkan cuci tangan. Ya, jangan langsung mencelupkan ke bejana, ya, tapi dianjurkan untuk cuci tangan. Ketika habis makan kita dianjurkan untuk cuci tangan. Ya, banyak hal-hal yang lain atau momentum-momentum yang lain kita dianjurkan untuk ya menjaga kebersihan kita. At-tuhuru syatrul iman. Kata Nabi SAW, kebersihan itu adalah separuh dari keimanan. Ini hadisnya sahih. At-tuhuru syatrul iman, riwayat Muslim. Adapun hadis dengan lafaz an-nadhafatu minal iman, ini palsu, buatan orang. Biasanya ada orang an-nadhafatu minal iman. Ini nggak ada hadisnya dengan lafaz seperti ini, nggak ada. Yang ada adalah at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah separuh keimanan. Taib. Intinya kita dianjurkan untuk hidup bersih. Islam itu bukan hanya menganjurkan kita untuk hidup bersih batinnya saja, enggak. Badannya suruh bersih, pakaiannya suruh bersih. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Demikian juga lingkungan kita suruh bersih, ya, rumah kita, ya, tempat tinggal kita, masjid kita dianjurkan untuk bersih. Ya, jadi Islam menganjurkan kebersihan dari dua sisi, kebersihan zahir dan kebersihan batin. Baik, yang kesembilan di antara kenang-kenangan indah dari corona adalah berlapang dada menghadapi perbedaan. Berlapang dada menghadapi perbedaan. Ya, kita tahu dengan adanya corona ini banyak memunculkan permasalahan-permasalahan yang menjadi pro dan kontra. Perdebatan, kadang-kadang debatnya sengit, tukaran gara-gara beda pendapat. Kadang-kadang antar takmir masjid, antar pengurus, beda pendapat, tengkar. Yang satu ya membolehkan jaga jarak, yang satu nggak boleh. Yang satu membolehkan pakai masker, yang satu nggak boleh. Ya, sehingga ketika terjadi perbedaan-perbedaan tersebut, banyak yang kemudian bertengkar, bermusuhan. Dengan adanya corona ini, kita diajarkan agar kita lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan pendapat. Karena tidak semua perbedaan harus bermusuhan. Ya, perbedaan pendapat itu biasa aja. Suatu hal yang pasti terjadi dalam hidup ini. Karena beda kepala, beda isi. Ya. Ketika kita misalkan rapat nih, ada suatu permasalahan yang perlu dirapatkan. Nggak mungkin kemudian satu pendapat. Yang ini usul begini, yang ini usul begini. Ya. Yang paling penting adalah kita menjaga persatuan, persaudaraan di antara kita. Jangan sampai gara-gara perbedaan pendapat kemudian saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini pelajaran penting, ma'asyiral muslimin. Para ulama-ulama kita dulu juga beda pendapat. Imam Syafi'i sama Imam Ahmad kadang beda pendapat. Imam Syafi'i sama Imam Malik kadang beda pendapat. Bahkan Abu Bakar sama Umar kadang-kadang juga beda pendapat. Bahkan antara Nabi, ya, seperti Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman kadang beda pendapat. Masih ingat nggak ceritanya Nabi Daud sama Nabi Sulaiman? Ya, ada dua wanita datang kepada Nabi Daud rebutan anak. Yang satu mengatakan ini anak saya, ini anak saya. Kata Nabi Daud, ya, diputuskan itu punya anak wanita yang lebih tua. Nggak terima yang satunya, naik banding, pergi kepada Nabi Sulaiman. Pergi kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, wes daripada ribut-ribut, gini aja, ya, tak belah jadi dua, separuh buat kamu, separuh buat kamu. Ngambil pisau dia, mau belah jadi dua. Akhirnya wanita yang muda nangis, merengek-rengek, jangan kamu
ya belah, jangan kamu potong. Ya udahlah, itu punyanya anaknya dia, nggak apa-apa. Yang satunya nggak nangis. Dari situ kemudian Nabi Sulaiman memutuskan punyanya siapa? Yang muda, wanita yang muda. Kenapa? Karena jiwa keibuannya keluar. Anaknya mau dipotong, kok diem aja? Mereka kak ibu ya. Ya, ibu yang benar itu kalau anaknya mau dipotong dia ya akan nangis, sedih. Ya, nah di sini Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman beda pendapat. Tapi apakah kemudian mereka bermusuhan? Tidak. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran penting dari ini juga yaitu hendaknya bagi kita untuk dewasa, berlapang dada dalam menghadapi perbedaan. Karena tidak semua perbedaan menjadikan kita bermusuhan. Yang terakhir, kenang-kenangan indah dari corona adalah ya tentang pentingnya doa. Doa ini sangat penting sekali. Dia sebagai kunci kebaikan dunia dan akhirat. Ketika kita mendapatkan ujian seperti pas corona, ya kita harus banyak-banyak doa. Kenapa? Karena yang menurunkan bencana itu Allah, dan yang bisa mengangkat bencana dari kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karenanya sebagai seorang hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita memperbanyak doa. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, ad-du'a'u yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Doa itu bermanfaat untuk musibah yang belum terjadi supaya tidak terjadi, dan musibah yang sudah terjadi supaya diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya bagi kalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun mungkin kita kritis ya keadaannya, jangan pernah putus asa. Dulu sampai sempat ada Indonesia terserah kamu. Nah, itu saking pesimisnya. Ya. Indonesia terserah kamu. Maksudnya sudah pada lemes semuanya. Ya, kita tidak boleh pesimis, putus asa. Kita harus optimis bahwa Allah SWT pasti ya, menyudahi dan mengangkat wabah ini dari kita. Lihat Nabi Yunus alaihi salam, tatkala dia dimakan oleh ikan yang besar di lautan, udah di perut ikan nih. Tapi beliau tidak putus asa. Dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 87, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Dhunnun itu maksudnya adalah Nabi Yunus. Ketika dia ngambek sama kaumnya, kemudian ya dia mengira bahwa kami tidak menegurnya, membiarkannya. Akhirnya kemudian dia dimakan oleh ikan. Di perut ikan tersebut, di tengah kegelapan dia berdoa, berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya, saya mengakui bahwa saya termasuk orang-orang yang zalim. Akhirnya diselamatkan oleh Allah. Itu kalau kita udah putus asa itu, keadaan seperti itu. Tapi Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan kepada kita, segenting apapun masalah yang menimpa kita, jangan putus asa. Harus optimis, harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas ada 10 poin ya, kenang-kenangan indah dari corona. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bisa mengambil pelajaran dari pandemi COVID-19 corona ini ya. Kita menjadi lebih baik,
lebih kuat imannya, ya, lebih bersemangat dalam beribadah dan beramal saleh. Ya, kita mengambil pelajaran-pelajaran, jangan menjadi orang-orang yang lalai, yang tidak mengambil pelajaran dari peristiwa yang ada di sekitar kita. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.